Selamat pagi kepada semua jemaah. Sebelum kita mendengarkan firman renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami agar kami Tuhan memperoleh sesuatu yang baru dalam kehidupan kami, pencerahan yang baru melalui renungan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menaikkan penyembahan kita. Kita mengatakan harapan kita kepada Tuhan. Penyembahan ini kepada Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi ini kita sekali lagi mempunyai kesempatan untuk terus
mendekati Tuhan, yaitu melalui saudara pagi ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga Tuhan, kami mengucapkan syukur atas hari yang baru, nafas yang baru pada pagi ini Bapa. Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami yang mendengar dengan pagi Tuhan, Engkau membuka telinga dan hati kami supaya kami dapat memahami segala isi hati Tuhan. Kami juga berdoa supaya Engkau Tuhan menyertai renungan kami pagi ini, pertengahan dan akhirnya. Semoga Roh Kudus dan Bapa terus berbicara dalam kehidupan kami. Doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan kita kehilangan harapan apabila dalam kehidupan kita? Pernahkah kita juga merasakan bahwa kita telah hilang arah tuju? Dan pernahkah kita sampai tidak siapapun yang kita harus cari, dan tidak siapapun yang kita pernah cari untuk siapakah yang dapat menolong kita? Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat, karena di dalam kehidupan kita tidak selamanya segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik, lurus, dan mengikut apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada masanya juga cobaan ini datang, dan seringkali kita akan merasakan sedih dan hampir putus asa. Oleh itu, saudara-saudari, jika hari ini kita mengalami hal ini, mari saya membawa kita semua kepada siapakah kita mempunyai pengharapan. Dan mari saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Yesaya bab 41 ayat yang ke-10, di mana kata-kata Yesaya ini ditujukan kepada orang Yahudi yang beriman selama mereka di masa penawanan di Babylon. Mari kita membuka Yesaya bab 41 ayat yang ke-10, dan saya akan membacakan untuk kita semua di dalam perjanjian lama. Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebentar tadi setelah membacakan untuk kita semua di dalam kitab Nabi Yesaya bab 41 ayat ke-10. Jadi ayat ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Tuhan telah berjanji kepada umatnya. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, jikalau saudara-saudari tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, dan saya percaya kita akan mengalami kemenangan dan juga ketenangan di saat itu. Dan kita juga dapat menghadapi segala masalah, pergumulan yang kita hadapi. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan Anda hari ini? Dan bagaimana ekonomi Anda hari ini? Dan bagaimana pula dengan kesehatan Anda hari ini? Ingatlah, apapun yang terjadi, firman Tuhan pernah mengatakan, janganlah takut. Janganlah takut. Nah, mengapa kita jangan takut? Sebab Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Apatah lagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam diri kita sudah memiliki Roh Kudus. Oleh itu, Tuhan selalu menyertai dan berjalan bersama dengan saudara-saudari sekalian. Ini adalah janji Tuhan yang pertama, di mana Tuhan pasti mendapati janjinya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita melihat
janji Tuhan yang kedua, di mana Tuhan mengatakan jangan bimbang. Oleh itu saudara-saudari, jangan bimbang dan ragu-ragu dalam keadaan yang kita alami sekarang ini. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan, aku ini Allahmu, Allah yang setia, Allah yang berkuasa, dan Allah yang maha tahu, dan Allah yang luar biasa, di mana Dia mengetahui segala keperluan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Nah, saudara-saudari, Tuhan sudah mengatakan bahwa janji keduanya mengatakan jangan bimbang. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu mengetahui segala keperluan kita. Di mana Dia mengatakan, aku ini Allahmu. Dia mengatakan bahwa Dia mengetahui segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Ingatlah janji Tuhan, bahwa Tuhan yang akan meneguhkan, dan juga Tuhan yang akan menolong saudara-saudari sekalian. Dan ini adalah janji Tuhan yang kedua, di mana Dia mengatakan jangan bimbang kepada kita semua. Seterusnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita melihat pada ayat yang seterusnya di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, dan mengatakan janji yang ketiga, yaitu di mana aku meneguhkan dan aku menolong. Dia mengatakan bahwa aku yang meneguhkan dan aku yang menolong. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita melihat bahwa aku yang akan meneguhkan dan aku yang menolong engkau, ketika kita berada di dalam masalah pada pergumulan, bahwa Tuhan telah berjanji Ia akan meneguhkan engkau. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah berkata bahwa ini adalah janji Tuhan, dan bukan apa yang saya katakan, tetapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan telah berjanji Dia akan meneguhkan dan Dia akan menolong saudara-saudari sekalian. Nah, walaupun di dalam kehidupan kita sekalipun kita ditinggalkan orang, kita dihina oleh orang, atau kita dibenci oleh orang, ingatlah saudara-saudari, Tuhan akan meneguhkan serta menolong engkau. Dan harus kita ingat di mana pertolongan Tuhan itu, bahwa segala pertolongan itu adalah datangnya daripada Tuhan. Dan ingatlah bahwa jangan bersandar kepada pertolongan manusia. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan yang akan menolong, yang akan meneguhkan saudara-saudari sekalian. Nah, saudara-saudari sekalian, saya percaya bahwa setiap kehidupan kita mempunyai banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita mempunyai Tuhan Allah yang mengenali pribadi kita. Seperti yang saya katakan, bahwa ada beberapa janji yang telah saya sebutkan tadi, di mana perjanjian pertama, Tuhan pasti mendapati janjinya. Dan janji yang kedua mengatakan bahwa Tuhan katakan jangan bimbang, karena Allah itu adalah Allahmu. Seperti yang katakan, aku ini adalah Allahmu. Ini telah menjelaskan bahwa Tuhan itu Dia mengetahui segala keperluan pribadi kita. Masalah yang kita hadapi, keperluan yang kita hadapi, bahwa Tuhan telah mengetahuinya. Dan janji yang ketiga, seperti yang telah saya jelaskan tadi adalah, yaitu di mana aku meneguhkan dan aku yang menolong. Ini sudah jelas mengatakan bahwa Tuhan Dia yang meneguhkan dan Dia juga yang akan menolong kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan pada janji keempat, di mana Tuhan mengatakan, Tuhan yang memegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Nah, ayat Yesaya 41 dan ayat bab 41 ayat 10 ini juga telah mengatakan jelas bahwa terdapat janji-janji Tuhan, yaitu janji yang terakhir mengatakan bahwa Tuhan telah memegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa segala masalah ataupun segala pergumulan yang kita hadapi itu, maupun sakit penyakit, tetap ada.
segala masalah itu tetap juga ada, dan segala pergumulan itu juga tetap ada di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, harus kita ingat satu perkara, Tuhan juga tetap ada bersama dengan kita. Saudara-saudari, haruslah kita ingat kembali apa yang telah difirmankan Tuhan sebentar tadi, di mana Dia mengatakan, jangan takut, karena aku memegang tanganmu, dan tangan kananku akan membawa saudara-saudari ke dalam kemenangan. Nah, saudara-saudari dikasihi Tuhan, kita tahu ini bermaksudnya bahwa Tuhan, Dia tidak pernah berdiam. Dia tidak pernah berdiam ketika kita memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Oleh itu, kita juga dapat menggambarkan di mana ketika seseorang itu jatuh, Tuhan mengulurkan tangan kanannya untuk menarik orang itu. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, ingatlah janji Tuhan ini, di mana Tuhan yang memegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, dan Tuhan juga tidak pernah membiarkan saudara-saudari bersendirian. Percayalah bahwa Tuhan memegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup kita sebagai orang Kristen dan akan selalunya berjalan dengan lancar tanpa menghadapi masalah. Namun, saudara-saudari sekalian, ingatlah, janganlah kita berputus asa, karena Allah menjanjikan bahwa Ia akan menuntun kita, menyertai kita, dan juga memberikan kita kekuatan di dalam hidup kita untuk kita terus menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah dan juga pergumulan ini. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetaplah berpegang janji pada Tuhan, dan tetaplah bersandar kepada Tuhan di dalam segala hal yang kita hadapi dan kita tempuh di dalam hidup kita. Dan saya berharap renungan pagi ini akan membawa pembaharuan kepada kita semua, agar kita tetap teguh dengan iman kita dan kuat dalam menghadapi segala kehidupan kita, karena Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Tuhan, terima kasih karena Engkau Tuhan yang telah berbicara dalam setiap pribadi kami. Dan kami percaya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang telah berjanji kepada kami bahwa Engkau Tuhan yang akan pasti mendapati segala janji kami, bahwa Engkau Tuhan yang sudah mengatakan jangan bimbang, karena Engkaulah Tuhan Allah kami. Dan juga Engkau Tuhan telah mengatakan bahwa aku akan meneguhkan dan aku juga akan menolong Engkau. Kami percaya Tuhan, juga Engkau Tuhan yang sudah mengatakan bahwa Tuhan akan memegang tangan dengan tangan kanannya untuk terus membawa kami ke dalam kemenangan. Dan kami percaya hanya melalui pertolongan daripada Tuhan kami memperoleh kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi ini, supaya kami dapat diteguhkan, dikuatkan dalam sehari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami sudah berdoa. Amin.